Perkenalkan, nama saya Siron Pasali. Saya Monika Ranti Allah. Saya Resi Angelin. Saya Astrolog Lin Patiara. Ketika pandemi COVID-19 meningkat, ruang gerak kita mulai terbatasi. Yang dulunya kerja di kantor, sekarang menjadi work from home. Yang dulunya belajar di sekolah, kuliah di kampus, sekarang menjadi belajar online. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kita yang biasanya dikerjakan atau dilakukan secara tatap muka, namun sekarang dialihkan ke virtual. Nah, semenjak itu kita melihat berseliweran berita mengenai aplikasi Zoom. Zoom merupakan aplikasi terbesar kedua yang banyak diunduh setelah aplikasi TikTok selama masa pandemi. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 4 Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja akan membahas mengenai penggunaan aplikasi Zoom dalam komunikasi jarak jauh menggunakan handphone. Zoom merupakan komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler maupun desktop. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Zoom menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, obrolan, hingga kolaborasi seluler. Sasaran aplikasi Zoom tentu saja untuk masyarakat umum. Zoom bisa digunakan sebagai sarana tatap muka dari rumah untuk melakukan berbagai kegiatan, baik itu pertemuan antar rekan kerja, pembelajaran sekolah, kuliah online, dan masih banyak lagi. Yang pertama, pastikan Anda telah mendownload aplikasi Zoom di Google Play Store untuk pengguna Android atau di App Store untuk pengguna iOS. Selanjutnya kita buka aplikasi Zoom. Untuk membuka aplikasi Zoom sebagai host terlebih dahulu kita harus sign in. Untuk sign in kita bisa menggunakan Google atau menggunakan Facebook. Di sini saya akan menggunakan Google. Selanjutnya kita tinggal memilih sign in menggunakan akun Google yang mana. Di sini saya akan menggunakan akun Google saya. Lalu kita launch Zoom. Setelah tampilannya seperti ini, kita tinggal menekan New Meeting. Lalu kita Start Meeting untuk memulai. Nah, di sini kita dapat mengundang peserta untuk ikut dalam Zoom meeting kita dengan menekan partisipan. Lalu kita invite. Di sini kita dapat menginvite lewat pesan, messenger, email, lewat kontak, atau kita dapat mengcopy invite link. Kita dapat mengcopy link, lalu kita bagikan di WA, Instagram, atau yang lainnya. Lalu kita tutup. Pertama-tama harus mendownload aplikasi Zoom. Lalu kita buka aplikasi Zoom, lalu kita tekan join. Di sini kita dapat memasukkan meeting ID yang telah dibagikan oleh host. Di sini kita dapat menambahkan nama kita agar peserta yang lain dapat melihat bila kita join. Lalu kita tekan join. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita dapat mengaktifkan mikrofon kita dengan menekan join audio lewat Wi-Fi. Nah, bila tampilannya seperti ini, aplikasi Zoom siap digunakan. Yang pertama ada mikrofon. Fungsinya agar suara kita dapat terdengar oleh peserta yang lain. Kita dapat meng-unmute atau kita dapat meng-mute. Di sini juga ada video.
atau kamera di sini agar kita dapat terlihat oleh peserta lain. Kita dapat mematikan atau menyalakan video tersebut. Di sini ada fitur share. Yang paling sering digunakan itu adalah share screen. Share screen ini digunakan untuk menampilkan apa yang ingin kita tampilkan, seperti layar atau presentasi kita, agar dapat dilihat oleh peserta dalam ruang Zoom. Terus di sini ada partisipan. Di dalam partisipan ini kita dapat melihat ada berapa jumlah partisipan, terus siapa saja yang bergabung dalam partisipan tersebut. Lalu ada invite. Invite ini kita dapat mengundang orang lain agar ikut dalam Zoom ini. Kita dapat mengundangnya melalui pesan, messenger, email, kontak, atau kita dapat mengcopy link, lalu kita share melalui WA, Instagram, atau yang lainnya. Terus di sini ada mute all. Mute all ini agar semua peserta itu diam semua, tidak ada terdengar. Terus di sini kita matikan audio atau kita dapat menyalakan. Fungsinya kita dapat mendengar semua peserta, atau jika kita matikan maka tidak ada suara peserta yang kita dengar. Terus di sini ada Zoom. Yang di tengah ini fungsinya itu untuk melihat meeting ID atau passcode. Lalu di sini ada end atau mengakhiri. Kita dapat mengakhiri Zoom ini. Bila kita sebagai host, di sini ada end meeting for all. Artinya kita mematikan meeting ini untuk semua peserta, atau jika kita live meeting, di sini hanya kita yang keluar, namun peserta lain masih tetap berada dalam room tersebut. Di sini saya akan end meeting for all. Yang pertama, kapasitas ruang besar. Kapasitas ruang besar tentu akan memberi penilaian khusus dari pengguna bagi pendiri teknologi Zoom. Kedua, fitur beraneka ragam. Fitur beraneka ragam ini dapat diakses menghidupkan dan mematikan suatu serta gambar. Akses ini diklaim cukup berguna bagi para pengguna, terutama pada kualitas suara. Ketiga, kualitas akses tinggi. Zoom memberi kualitas akses yang tinggi kepada penggunanya. Hal ini tentunya menjadi sisi positif. Pertama, boros penggunaan kota data. Boros penggunaan pada kota data merupakan salah satu kekurangan Zoom yang sudah menjadi rahasia publik pada umumnya. Kedua, tidak tersedia bahasa Indonesia. Zoom ini tidak menyediakan bahasa Indonesia sebagai fitur pendukung diskusi maupun secara langsung. Akses bahasa yang masih mungkin dapat digunakan untuk penggunaan aplikasi Zoom ini, yang pertama bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan bahasa lainnya. Ketiga, rawan data bocor. Sebuah kebocoran data tentunya menjadi salah satu kekurangan Zoom paling menyeramkan yang pernah terjadi.